punya kata pun, tapi kasru ilmu. Intinya adalah orang-orang berilmu tidak gampang untuk dibodoh-bodohi oleh syaitan. Syaitan itu berjaya luar biasa teman-teman sekalian, sehingga kita harus hati-hati dengan cara-cara syaitan. Jadi kalau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita banyak belajar, termasuk saya, dan kita memilih guru-guru kita, dan kita belajar dengan bersama dengan guru-guru kita. Oke, kita lihat sekarang kita bahas tentang menuntut ilmu. Apa kata sahabat Nabi Abbas radhiyallahu anhu? Kata beliau, aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu. Sekarang aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Jadi teman-teman, yang namanya orang menuntut ilmu pasti di dalamnya ada tawadhu. Lawan dari rendah hati, lawan dari tawadhu adalah sombong. Orang yang menuntut ilmu tidak mungkin dia sombong, karena kalau dia sombong dia akan merasa saya udah tahu semuanya, untuk apa saya belajar? Betul Bu? Kalau ibu sombong, gak mungkin ibu datang kemari. Saya udah tahu semuanya, ngapain saya datang lagi dengar ceramah? Maka kata Ibnu Abbas, aku merendahkan diriku. Dan namanya menuntut ilmu itu pasti tawadhu, teman-teman sekalian. Aku merendahkan diriku sebagai pencari ilmu. Sekarang aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Jadi setiap kita ini adalah kita pembelajar, dan kita juga harus kembali mengajarkan apa yang kita tahu kepada yang lainnya. Dan dalam proses belajar, dalam proses menuntut ilmu, kita pasti banyak mendengarkan dari guru-guru kita, betul Bu? Ibu-ibu di sini mendengarkan, Masya Allah, itu contoh dari ketawadhuan. Kemudian teman-teman sekalian, berikutnya yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu adalah bagian dari kita hendak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan salah satu amal ibadah yang afdal, termasuk salah satu amal ibadah yang paling baik. Kenapa? Karena seluruh ibadah tidak akan bisa ditunaikan sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali dengan ilmu. Karena syarat diterimanya ibadah adalah apa? Lillah, niat yang lurus dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Menuntut ilmu lebih utama daripada seorang yang rajin sholat dan rajin sujud. Kenapa? Khawatir kalau tanpa ilmu dia melakukan ibadah-ibadah yang salah. Sama seperti tadi ahli ibadah yang saya ceritakan di awal, ibu sekalian. Ya, maka kita tahu bahwa jelas. Kursinya mau patah, tunggu sebentar ya. Soalnya tadi goyang-goyang takutnya patah. Nah, baik, terima kasih. Kita lanjutkan bahwa maka jelas bahwa siapapun hamba Allah yang menuntut ilmu itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian. Sehingga kalau teman-teman menuntut ilmu ke sini, makanya kita awali tadi dengan ya Allah, bersihkanlah hati, luruskan niatku, supaya Allah nilai apa yang kita lakukan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya ibadah itu sampai kita kembali kepada Allah. Artinya menuntut ilmu bagian dari ibadah sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-99, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai bertemu kematian. Sama juga seperti belajar. Belajar itu bukan lulus SMA, S1, S2, S3 selesai berhenti belajar, tidak. Belajar itu bukan bermakna selesai dengan satu guru berhenti belajar, tidak. Belajar terus sampai mati, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata untuk berhenti dalam belajar. Gak boleh teman-teman sekalian. Di pesantren kami Bu, banyak sekali anak-anak yatim duafa, ataupun anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Ibunya lulusan SD, tapi anaknya terus belajar, Masya Allah. Seorang ibu yang hebat, Masya Allah. Memang mungkin ibunya secara pendidikan lulusan SD, tapi menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak penghafal Quran. Jadi gak boleh anak-anak kita, apalagi zaman sekarang, Masya Allah, kesempatan luas membentang untuk terus belajar. Kita ini di Indonesia, negara yang mayoritas Muslim, 87% itu Muslim. Masjid ada di mana-mana. Para ustadz-ustadz guru-guru kita itu ya, banyak di Cianjur juga banyak guru-guru yang hebat-hebat. Ramaikan masjid belajar. Kadang-kadang belajar di kampus bagus, belajar di masjid Masya Allah juga luar biasa. Jadi istiqamah dalam menuntut ilmu
teman-teman sekalian. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr 99 tadi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan kematian. Mencari ilmu bagian dari ibadah, juga sampai bertemu dengan kematian. Kalau kita lihat para ulama, para guru-guru kita yang sangat luar biasa, mereka tekun dan istiqamah dalam menuntut ilmu, teman-teman sekalian. Itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Jadi untuk ibu-ibu nenek-nenek, walaupun sudah berusia lanjut, Masya Allah, saya sering kali safari dakwah bertemu dengan ibu-ibu yang sudah berumur 80 tahun, 90 tahun, masih semangat dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Tahun 2012, Bu, saya pernah pergi umrah dan saya berkeliling Ma'had Al-Quran di Kota Makkah. Pada suatu ketika saya datang ke Ma'had tersebut, ada wisuda Al-Quran, wisuda 30 juz Al-Quran. Yang paling kecil wisuda 30 juz umurnya 7 tahun. Yang paling besar wisuda 30 juz umurnya 70 tahun. Artinya tiada kata terlambat untuk kita belajar dan terus belajar. Dan semangat itu harus terus ada. Kenapa? Semakin kita belajar, semakin merasa kita tidak tahu apa-apa. Ya nggak, Bu? Karena ilmu Allah sangat luas. Ternyata kita nggak tahu ini, ternyata kita nggak tahu itu. Makanya orang yang belajar, pada semakin berisi, semakin merunduk biasanya. Karena semakin dia belajar, semakin dia tahu, saya ini nggak ada apa-apanya. Banyak hal yang saya nggak tahu. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Pada suatu ketika ada seseorang yang melihat Imam Ahmad bin Hanbal berjalan dan membawa wadah tinta. Kalau mungkin sekarang membawa pulpen dan catatan terus-menerus. Kemudian seseorang bertanya, ya Imam Ahmad, kamu itu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi, tapi kenapa selalu bawa pulpen dan kertas atau selalu bawa wadah tinta, selalu bawa untuk yang menulis? Buat apa? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Bersama dengan wadah dan bersama dengan tulisan ini, ya, wadah tinta ini, maksudnya ilmu ini aku akan terus bersama dengannya sampai ke kuburan nanti, sampai maut menjemputku. Artinya semangat belajar terus-menerus tinggi, teman-teman sekalian. Apa kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah? Beliau berkata, tidak akan patah semangat belajar kecuali orang-orang yang bodoh. Dan kita muslim adalah orang-orang yang cerdas. Maka kita mau diri kita untuk terus menambah ilmu. Ibu-ibu mohon izin, ibu saya lulusan SMA. Kenapa? Ibu saya itu 10 kakak beradik. Beliau bekerja di waktu muda untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Jadi gak sempat menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ketika memiliki anak-anaknya, saya lihat ibu saya sangat suka baca. Jadi di rumah kami itu yang paling banyak itu buku-buku. Saya tanya, kenapa ibu suka baca? Kata ibu saya, walaupun ibu lulusan SMA, tapi insya Allah bisa diajak berdiskusi oleh banyak orang karena ibu suka baca. Baca adalah jendela dunia. Sebagaimana kita diminta untuk iqra, diminta untuk baca. Jadi pada saat itu ibu saya mengatakan, walaupun ibu cuma lulus SMA, tapi ibu banyak tahu karena ibu suka baca. Makanya ibu mengajarkan anak-anak untuk suka baca. Begitulah teman-teman sekalian, ajarkan anak-anak kita untuk banyak baca. Baca Quran, baca terjemahan Quran, baca sirah-sirah, atau baca pelajaran-pelajaran lainnya silakan untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ingin saya bahas berikutnya, kalau begitu apa sih keutamaan ilmu? Karena tema kita mau mendekat kepada agama Allah pada masa pandemi, gak lain gak bukan caranya adalah kita banyak belajar, kita banyak menuntut ilmu. Memangnya apa keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama? Apa keutamaan orang-orang yang mau mendengarkan ceramah-ceramah agama? Yang pertama, keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama, yang pertama adalah yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu punya anak-anak yang ibu sekolahkan hebat-hebat, lihat keberkahan ilmu itu adalah semakin dia pintar, semakin dia takut kepada Allah, bukan sebaliknya. Banyak anak-anak zaman sekarang semakin dia pintar, semakin dia sombong. Semakin dia pintar, semakin dia tinggalkan Allah. Semakin dia pintar, semakin dia jauh daripada agama Allah. Di mana letak keberkahan ilmu? Yang betul adalah semakin dia pintar, semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan ilmu adalah akan membuat orang-orangnya atau mereka yang menuntut ilmu semakin takut kepada Allah. Dalam surah Fatir ayat ke-28
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah mereka-mereka yang berilmu. Mereka yang berilmu pasti mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka banyak tahu, mereka banyak baca, mereka dengar kabar gembira, mereka dengar banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang berilmu pasti takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang berilmu yang saleh, kalau dia buat dosa, dia akan pikir panjang, dampaknya apa di dunia. Kalau saya lakukan ini, apa yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala enggak mikir ketika buat dosa. Makanya Rasul mengibaratkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang cerdas ini seperti orang-orang yang kalau buat dosa dia duduk di bawah gunung yang sangat besar yang akan siap menghancurkan dirinya. Dia takut. Tapi kalau orang-orang jahil, orang-orang yang jauh daripada Allah, kalau buat dosa enggak mikir dia. Seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia tembus begitu saja. Begitu ringan dia dalam perbuatan dosa-dosanya. Jadi di sini kita bisa lihat Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini, kata Ibnu Katsir, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang senantiasa belajar. Kenapa? Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuat, yang Maha Mampu, yang Maha Mengetahui, maka dia akan memiliki sifat yang lebih takut dan terus-menerus bertambah sifat takutnya karena menyadari Allah Maha Besar, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan apa? Cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai orang yang berilmu, dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai suatu kebodohan. Begitu teman-teman sekalian. Atau Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang bertambah ilmunya, maka bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keutamaan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah dia pasti semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut, dia pasti akan berhati-hati dalam bertindak tanduk, betul Bu? Kalau sudah takut kepada Allah, dia pasti hati-hati, takut dia buat zalim sama orang, takut dia hutang sama orang yang gak dia bayar, takut dia ghibah, berkata-kata yang tidak baik di belakang orang tersebut, dan sebagainya. Kedua, ayo kita semangat menuntut ilmu. Kenapa? Keutamaan ilmu berikutnya, apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang ibu-ibu lakukan pada hari ini, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang sedang menuntut ilmu, ia dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sampai-sampai ikan yang berada dalam air. Saat ini ibu-ibu sedang dimintai oleh para penduduk langit dan bumi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Dan sesungguhnya orang-orang berilmu adalah pewaris para nabi. Begitu teman-teman sekalian dari dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi teman-teman ini menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sedang menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, dia digolongkan sebagai orang yang mati syahid, orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang sedang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sang penuntut ilmu ini teman-teman sekalian. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman sekalian? Beliau mengatakan, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan kepada Allah dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka sudah mencukupi untuk menerangkan keutamaan ilmu. Artinya keutamaan ilmu adalah mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dekat dengan para penduduk langit, dan mereka adalah orang-orang yang dikaitkan dengan para malaikat-malaikat. Karena malaikat ini menaungi kita teman-teman sekalian. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu, apalagi di dalamnya berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diturunkan malaikat-malaikat, banyaknya malaikat-malaikat yang menurunkan ketentraman di hati-hati kita. Masya Allah.
Itu keutamaan dari orang-orang yang mau mendengarkan ilmu agama, mau belajar ilmu agama, mau berjuang sedikit demi sedikit untuk kita belajar, teman-teman sekalian. Ketiga, apa sih keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu? Karena kita mau di masa pandemi ini dekat kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan banyak belajar. Kita banyak waktu untuk baca buku. Kita banyak waktu untuk dengar YouTube, dengar ceramah-ceramah agama. Kita banyak waktu untuk memakmurkan masjid, juga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang mau menuntut ilmu, yang semangat belajar. Apa itu? Mereka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia akan agama. Jadi kalau Allah sudah sayang sama kita, kita akan diberi semangat oleh Allah mau datang ke masjid. Kita akan diberi taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mau dengar ceramah. Kita akan diberikan rasa kecanduan terhadap belajar ilmu agama. Itu tanda Allah mau menginginkan kebaikan untuk kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa? Tidak semua orang mau datang ke masjid untuk dengar ceramah, betul Bu? Gak semua orang mau menghabiskan kuotanya untuk berlama-lama dengar ceramah di YouTube. Gak semua orang. Mungkin mereka lebih senang dengar atau nonton drama-drama Korea atau sinetron-sinetron atau kontes-kontes dangdut-dangdut lainnya misalnya, atau lagu-lagu lainnya misalnya, dibanding mendengarkan ilmu-ilmu agama untuk menambahkan ilmu kepada mereka. Jadi ibu bersyukur kepada Allah atas apa? Atas hidayah. Hidayah apa? Atas nikmat apa? Nikmat ilmu ini. Allah pilih ibu semua, teman-teman semua untuk mau berlama-lama di masjid, atau mau berlama-lama membaca Al-Quran, mau berlama-lama mendengarkan ceramah. Masya Allah, orang-orang terpilih. Artinya apa? Allah hendak menginginkan kebaikan pada ibu sekalian. Sebagaimana tadi Rasulullah ingatkan, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan membuat dia rajin belajar agama. Allah buat dia mau untuk terus-menerus mendengarkan dan membaca, menggali ilmu agama ini. Yang keempat, apa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan mereka yang mengajarkannya? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik adalah mereka yang belajar, khususnya belajar Quran dan kembali mengajarkannya. Artinya setiap kita dapat ilmu, coba kita aplikasikan dan kita ajarkan. Orang-orang yang seperti ini, yang keempat, dia akan mendapatkan kehidupan. Dia akan terus hidup walaupun dia sudah mati. Kenapa? Amal jariah, teman-teman sekalian, betul kan? Apa kata Rasulullah? Jika seorang mati maka terputuslah darinya amalan kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang saleh. Masya Allah. Jadi Masya Allah, di sini banyak sekali majelis-majelis ta'lim ya, ibu sekalian ya. Ibu-ibu kembali mengajarkan. Di antara teman-teman majelis ta'lim ada yang jago ngajinya, ibu ngajarin. Masya Allah, amal jariah. Di satu sisi kita pun terus belajar. Kami juga begitu ibu sekalian. Di satu hari kami mengajar, di satu hari kami belajar bersama dengan guru-guru kami. Jangan sampai kita ini seperti lilin, menarangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar karena gak menuntut ilmu. Jadi diri setiap muslim itu setiap hari, setiap saat dia bagikan ilmunya, tapi dia juga belajar dengan gurunya. Selalu begitu. Di atas guru masih ada guru, benar gak ibu sekalian? Di atas gurunya lagi masih ada guru lagi. Mereka terus belajar dengan guru-guru mereka. Begitu pula dengan kita. Kita mengajarkan. Kalau harta itu ada sedekahnya, ilmu juga ada sedekahnya. Sedekahnya ilmu adalah mengajarkan ilmu tersebut kepada mereka yang belum tahu. Jadi keutamaan mereka yang menuntut ilmu dan kembali mengajarkan yang keempat adalah dia akan hidup terus walaupun dia sudah mati, karena ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada yang lain-lain. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Berikutnya yang juga menjadi sangat penting adalah yang keberapa ini? Yang kelima. Keutamaan orang-orang yang senantiasa semangat menuntut ilmu. Orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Allah tidak melaknat orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang berilmu. Dikatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah? Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya,
kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Kita ini dikasih sama Allah 24 jam. Kenapa ada orang yang bisa 24 jam itu mereka hafal buku Quran sekian lembar, atau dia hafal berapa ayat? Kita ini gak ada penambahan setiap tahunnya. Kenapa? Karena waktu yang kita gunakan mungkin sia-sia. Ibu rumah tangga sibuk memang, tapi pasti ada waktu di kala anak-anak kita tidur, kita bangun lebih awal, misalnya untuk kita bisa menambah hafalan Quran kita. Di pesantren tahfiz sekali hafal sehari itu minimal, mereka hafalkan sehari 4 halaman Quran paling minimal. Kalau kita mungkin kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan, tapi adalah waktu untuk kita belajar, ibu sekalian, baca, mendengarkan, atau mulai ziyadah nambah hafalan dalam satu hari itu. Satu hari harus ada ilmu-ilmu baru yang kita tahu, teman-teman sekalian. Kita ini gak susah kok cari ilmu agama, gak susah. Masjid di mana-mana, ustaz kita banyak, teman-teman sekalian. Ustaz di Cianjur ini banyak, betul bu? Guru-guru kita ini banyak, orang-orang soleh banyak, Masya Allah. Jadi rugi kalau kita tak menuntut ilmu. Supaya kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian keutamaan ilmu. Perhatikan, ilmu lebih baik daripada harta. Betul? Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh pilih sama Allah. Wahai Sulaiman, kamu pilih yang mana? Ilmu, harta, tahta. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kenapa? Kalau saya pilih harta, tanpa ilmu harta lama-lama habis. Kalau pilih tahta, pilih jabatan, bodoh, gak ada ilmu juga, lama-lama gak akan kekal itu jabatan. Tapi dengan adanya ilmu, saya bisa dapat harta, saya bisa dapat tahta. Betul? Maka coba kita lihat keutamaan menuntut ilmu. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Pertama, ilmu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisannya raja dan orang-orang kaya. Kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Ilmu akan menjaga diri kita, sedangkan harta kita yang menjaga harta. Betul? Kita was-was menjaga harta. Sementara kalau ilmu itu yang menjaga diri kita. Berikutnya, ilmu adalah penguasanya harta. Dengan ilmu kita bisa menjaga harta. Tapi harta tidak berkuasa atas ilmu. Artinya kita mungkin kaya raya, tapi tanpa ada ilmu gak akan bertahan itu harta. Contoh, anak konglomerat punya harta banyak tapi gak cerdas, gak punya ilmu. Orang tuanya udah gak ada, bagaimana dia bisa mengelola harta itu? Lama-lama harta itu habis. Makanya kita ingin kita dan anak-anak kita jadi orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu kita bisa dapatkan yang lain-lain, insya Allah. Berikutnya, apa sih keutamaan ilmu atas harta? Apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya. Hartanya gak berguna, gak masuk ke dalam liang lahat. Tapi ilmu yang kita kejar selama ini untuk mengharapkan ridha Allah, dia akan masuk bersama ke dalam liang kubur. Maknanya ilmu itu bermanfaat untuk kita juga, menolong kita, teman-teman sekalian. Contoh sederhana, Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita terus-menerus belajar Al-Quran. Al-Quran itu menjadi penolong kita, tidak hanya di alam kubur, tapi di hari akhir berikut-berikutnya. Betul, teman-teman sekalian? Apakah harta menolong kita, ibu sekalian? Tidak. Apakah rumah besar, mobil mewah yang ibu punya itu akan menolong kita ketika kita dalam liang lahat? Tidak. Jadi orientasi kita bukan sekedar jadi orang kaya raya, tapi orang yang berilmu. Dengan adanya ilmu, Allah mudahkan kita ke surga. Kita akan lebih dekat kepada agama Allah benar dalam cara beribadah, dan kita bisa menjaga semuanya. Kita bisa jaga harta kita, tahta dan sebagainya dengan adanya ilmu. Kemudian teman-teman sekalian, ya, berikutnya, harta itu mengajak jiwa kepada bertindak sewenang-wenang dan sombong, sementara ilmu mengajarkan dan mengajak kita untuk rendah hati. Betul? Padi semakin berisi semakin merunduk. Yang kaya raya tanpa adanya ilmu akan sombong. Betul, ibu sekalian? Dan banyak lagi ya, banyak sekali. Itulah teman-teman sekalian, yang artinya adalah kita sama-sama tahu dalam kehidupan kita, apalagi pandemi, kadang-kadang banyak orang work from home. Banyak di beberapa tempat masih kerja di rumah, sekolah di rumah, semuanya masih di rumah. Kalau sekarang sudah mulai normal ya bu, artinya kita punya banyak waktu untuk belajar sungguh-sungguh teman-teman sekalian. Banyak hal. Sekarang belajar mudah, guru-guru online, kita bisa
belajar dengan banyak guru-guru di luar sana. Kalau teman-teman mau, dengan online banyak, kajian-kajian dengan guru-guru hebat banyak, belajar setiap saat. Kemudian saya ingin memotivasi teman-teman sekalian, memangnya menuntut ilmu itu apa sih? Kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Tadi ya, Rasul katakan, siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau masuk syurga Allah, mau dekat kepada Allah, salah satu caranya adalah semangat belajar. Kemudian berikutnya juga kita harus tahu bahwa menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa dapat petunjuk karena kita belajar. Ini bulan Sya'ban, sekitar 2 minggu lagi masuk bulan Ramadan. Persiapan bulan Ramadan itu juga termasuk persiapan ilmu, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya ilmu kita tahu bahwa bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bahwa bulan Ramadan bulannya Quran, maka kita akan banyak baca Quran. Kalau mereka yang enggak belajar, berlalu bulan Ramadan begitu saja, puasa, menahan lapar, menahan haus tanpa melakukan apapun. Tapi kalau mereka yang belajar, mereka tahu bulan Ramadan bulannya Quran, Rasulullah banyak khatam Quran, maka saya juga mau menghatamkan Quran beberapa kali dalam bulan suci Ramadan. Itu orang-orang berilmu. Orang berilmu juga tahu, oh iya kata Rasulullah, kalau kita salat tarawih sampai witir, sampai akhir bersama imam, maka kita dinilai sebagai orang yang salat semalaman penuh. Kalau begitu nggak ada lagi tuh jemaah yang kabur-kaburan di tengah salat. Kata jemaah, saya ini biasa salat 11 rakaat. Masjid ini salatnya 23 rakaat. Kalau udah 8 rakaat saya pulang aja deh, lanjut di rumah misalnya. Sayang, salat sampai akhir bersama imam, karena itu akan dinilai sebagai salat yang semalaman penuh. Begitu teman-teman sekalian. Lihat bagaimana dengan ilmu seseorang akan mendapatkan petunjuk dan tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya manfaat ilmu ini Masya Allah. Dengan kita menuntut ilmu, kita belajar sungguh-sungguh teman-teman sekalian, akan memudahkan kita untuk melewati sirat. Ada yang namanya kita ini nanti dalam suatu masa kita meninggal dunia, pada mahsyar kita dibangkitkan teman-teman sekalian. Kemudian hari timbangan, ditimbang amal baik amal buruk. Kemudian kita melewati sirat, jembatan yang seperti rambut dibelah 7 ya. Di bawahnya itu ada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung amal ibadah kita. Kalau kita banyak durhaka kepada Allah, jatuh kita ke dalam neraka. Jadi ada orang yang jalannya merangkak, ada orang yang jalan biasa, ada orang yang jalan secepat kilat masuk ke syurga Allah dan tidak jatuh ke bawah neraka. Kita melewati sirat itu. Maka dikatakan apa? Dengan ilmu Allah memudahkan jalan yang nyata menuju kepada syurga, yaitu melewati sirat, sesuatu yang terbentang di atas neraka dan menuju kepada syurga. Sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan, menuntut ilmu adalah jalan yang ringkas menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masa pandemi ini, teman-teman sekalian, tidak hanya kita rajin dalam menuntut ilmu, tapi juga banyak mengingat kematian. Kita masuk kepada subbab berikutnya setelah menuntut ilmu selesai. Pada masa pandemi kita banyak waktu untuk belajar. Sebaliknya, kita juga banyak menyaksikan orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, betul? Maka sesuai judul kita pada hari ini teman-teman sekalian, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah banyak ingat mati. Banyak saudara-saudara kita, mungkin orang-orang yang kita cintai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak teman-teman sekalian. Banyak tak? Ya. 2 tahun kemarin itu saya banyak di grup-grup WhatsApp, itu ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Angka kematian tinggi, betul? Ketika Covid kemarin. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah berikutnya adalah banyak ingat mati, teman-teman sekalian. Kita ini hanya menunggu giliran, betul? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu semuanya, mau tua, mau muda, mau anak kecil, semuanya tanpa ada batas usia. Maka kalau mau kembali kepada Allah, ingat-ingat Allah, banyaklah ingat mati. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Namun sangat disayangkan sedikit sekali yang mau mempersiapkan kematian. Dalam surah Jumu'ah ayat ke-8, dalam surah Jumu'ah ayat ke-8 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ini, tentang kematian, yang membuat kita harusnya di satu
yang cerdas bukan hanya orang yang menuntut ilmu, tapi orang yang cerdas kata Rasul adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Atau apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8? Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Makanya sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kamu. Kemudian akan dikembalikanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian kita tidak bisa lari, teman-teman sekalian. Kalau kata Allah sudah waktunya, mau kita bersembunyi di dalam kamar, tetap kita mati juga. Betul teman-teman sekalian? Kalau kata Allah memang sudah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita lagi seperti ini, bisa kita kembali kepada Allah. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang wafat dalam keadaan wafatnya mendadak. Betul? Ayah saya wafatnya mendadak, Bu, sehat. Ketika tidur gak bangun-bangun lagi. Banyak juga kita lihat Bapak wali kota kita kemarin, wali kota Bandung, beliau wafat pada saat di masjid, pada saat mau sholat Jumat, pada saat dalam keadaan berwudu. Maka teman-teman sekalian, kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, gak ada cara lain selain kita mengingat mati. Ibu saya, teman-teman sekalian, beliau orang yang selalu mempersiapkan kain kafan di lemari dan kain-kain panjang. Beliau selalu katakan, ini kain kafan kita dan ini kain-kain panjang sewaktu-waktu dibutuhkan. Ibu saya mempersiapkannya dari tahun 2005, kain itu selalu ada. Maka pada saat ayah kami mendadak meninggal, kami gak sibuk cari-cari kain-kain, semua ada di lemari. Kata ibu saya, inilah cara ibu mengingat kematian. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian, harus meyakini kematian itu tidak bisa kita hindari. Dan kematian itu Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Ibu-ibu yang suka sujud, bapak-bapak yang suka sujud, betapa banyak kita lihat di YouTube itu orang-orang yang meninggal ketika dia sujud, betul? Kenapa dia bisa meninggal dalam keadaan sujud? Karena dia banyak sujud, hari-harinya sujud. Kalau saya tanya sama anak-anak tahfiz yang menghafalkan Al-Quran di pesantren, kalian ingin akhir hidup kalian seperti apa? Mereka mengatakan, saya ingin sekali mati dalam keadaan sedang bersama dengan Al-Quran. Kebiasaan ibu-ibu apa? Itulah yang Allah matikan ibu-ibu dalam keadaan seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi dalam masa pandemi hendaknya kematian yang kita saksikan menjadi penasehat terbaik untuk diri kita. Untuk kita pun sedang menunggu giliran menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kata Allah, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kalau memang belum waktunya, ya gak meninggal juga. Tapi kalau sudah waktunya, kau bersembunyi dimanapun pasti akan meninggal juga. Teman saya, Bu, kemarin bercerita kepada saya diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Maka saya mau bunuh diri. Berkali-kali saya coba bunuh diri, gak mati-mati juga katanya. Memang belum waktunya. Kemudian saya katakan pada teman saya, kamu pikir bunuh diri menyelesaikan masalah? Kamu pikir setelah bunuh diri kamu masuk surga? Salah. Bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Bunuh diri dengan cara apa? Kamu membunuh dirimu sendiri, itulah yang akan diulang-ulang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyiksa dirimu dengan cara seperti itu. Dan orang-orang yang bunuh diri pasti masuk neraka jahanam, pasti. Jadi nggak selesai, malah makin berat. Dia lupa setelah kehidupan dunia ada alam kubur. Sebelum alam kubur ada sakratul maut. Sakratul maut itu sakit. Makanya setelah sakratul maut, kalau mayat kita mandikan harus mandinya pelan-pelan, dia sakit. Setelah itu ada alam kubur. Pikir alam kubur gak sakit? Sakit bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Setelah alam kubur masih ada padang mahsyar dan seterusnya. Perjalanan masih panjang. Setelah itu kemudian dia beristighfar. Dia katakan, saya pikir bunuh diri menyelesaikan masalah, taunya malah menambah masalah baru katanya. Ya, begitu teman-teman sekalian. Kembali lagi, intinya adalah kita mau mengingat Allah, kita mau lebih dekat kepada ajaran agama Allah, maka kita akan selalu ingat mati. Kalau ingat mati turunannya banyak.
Kalau ingat mati dia pasti akan takut jahat sama orang. Betul Bu? Kenapa? Karena Rasulullah ingatkan ada jenis orang-orang yang bangkrut di hari akhir. Apa itu? Dia menyangka dia bawa pahala puasa, dia menyangka dia bawa pahala sholat, dia menyangka dia bawa pahala mengaji. Dia lupa dia jahat sama orang, dia zalim sama orang. Dan orang yang dizalimi menuntut kepada Allah, ya Allah saya gak rela dia masuk surga ya Allah, dia belum minta maaf sama saya ya Allah. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang dia sangka bahwa pahala puasa, mengaji dan lain-lain, seluruh pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi ini dosa-dosanya mengalir dan diserahkan kepada orang yang jahat tadi. Maka itu disebut sebagai orang yang bangkrut. Maka hati-hati, kalau orang-orang ingat mati pasti dia takut buat jahat sama orang, dia takut curang, dia takut zalim, dia takut berbuat tidak adil pada orang, dia takut dituntut di hari akhir, sehingga menjadi orang yang bangkrut. Kalau orang yang ingat mati, dia pasti kalau dia lagi bahagia, dia tak lupa sama Allah. Kalau dia lagi sedih, dia juga pasti tahu bahwa kesedihan ini sementara. Jadi hidupnya stabil, tenang hidupnya. Orang yang ingat mati, pasti ibadahnya sungguh-sungguh. Sekarang ini zuhur, kalau dokter bisa mengatakan umur ibu tinggal 1 jam lagi, pasti kita nih, ini sholat nih nanti, sholat asar ini, pasti sholatnya sungguh-sungguh. Bener gak Bu? Karena kita tahu itu sholat terakhir kita. Makanya salah satu cara sholat khusyuk adalah kita merasa itu adalah sholat terakhir kita. Kenapa kita sholatnya main-main? Kenapa kita sholat gak sungguh-sungguh? Karena kita merasa ada sholat-sholat lain-lain lagi yang kita bisa lakukan. Makanya kita sholatnya gak khusyuk. Jadi kembali lagi, kalau kita merasa bahwa kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, banyak ingat mati teman-teman sekalian. Ya. Kematian itu sejatinya kembali menyadarkan kita teman-teman sekalian. Yang belia, yang muda, yang tua, tidak ada yang tahu. Semuanya merasakan kematian. Mungkin setahun lalu kita bertemu dengan orang itu, tapi tahun ini mungkin kita gak bertemu lagi dengan orang tersebut. Dan gak ada yang tahu apakah kita semua ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan atau tidak. Wallahu a'lam. Betul Bu? Gak ada yang tahu. Apakah Ramadan ini kita masih bisa ketemu lagi? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya teman-teman sekalian. Maka kematian harusnya menjadi pengingat dan penyadar bagi kelalaian-kelalaian kita sejauh ini. Mau sombong? Sombong untuk apa? Merasa gak butuh orang? Memangnya ketika kita meninggal dunia gak ada yang mandiin kita? Kita gak butuh orang untuk mengkafani kita? Memangnya jenazah kita bisa jalan sendiri ke kubur? Kita butuh orang. Gak boleh sombong teman-teman sekalian, termasuk nasihat untuk diri saya sendiri. Ingat mati menyadarkan kita akan kelalaian-kelalaian kita selama ini teman-teman sekalian. Ya. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah mengingat memutus kelezatan, yaitu kematian. Insya Allah dengan kita senantiasa menuntut ilmu agama, kita benar dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dekat dengan agama ini. Dan tambah yang kedua, dengan kita mengingat mati, insya Allah dengan kita ingat mati teman-teman sekalian, kita akan mempersiapkan bekal kematian kita sungguh-sungguh. Dan kita berharap agar akhir kematian kita dipanggil dengan kalimat ya ayyuhan nafsul mutmainnah, terus irji'i radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi fadkhuli jannati. Kita mau akhir hidup kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang rela dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan ceramah